Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, yang terhormat kepada Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Super Kamla Raga Nifida serta Umi dan selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamla Raga Nifida. Selanjutnya saya pengurus yang saya hormati serta Mbak Rizky selaku Menteri Peta Imajinasi yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, dan tak lupa orang tua yang di rumah semoga sehat selalu, dan doa yang terbaik untuk mereka. Saya Wulan Jimmy Tanawar dari kelas 10 MA Super Kamla Raga Nifida akan mempresentasikan tentang kaidah pokok yang pertama. Jadi di kaidah pokok yang pertama itu berbunyi innama amalu binniyat. Artinya segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan itu harus dengan niat. Harus dengan niat, dan kita itu harus dengan niatnya dia niat yang baik, kayak misalnya niat untuk haji, niat untuk menghafal Al-Quran, niat untuk belajar, niat dan yang lain-lainnya. Dan sebab di kaidah ini juga ada sebab perbuatan amal. Jadi sebab perbuatan amal manusia itu terbagi menjadi 3, itu dengan hati, tindakan, dengan ucapan. Dan kalau dengan hati itu memang tempatnya di hati, tindakan itu sesuatu yang kita lakukan, kalau ucapan itu sesuatu yang kita ucapkan kayak yang kita ucapkan itu jelek atau buruknya seperti itu. Terus niat rukun atau sholat. Niat itu rukun atau syarat. Jadi para ulama itu ada yang bilang kalau niat itu adalah rukun, ada yang bilang kalau misalnya niat itu adalah syarat. Padahal keduanya itu emang sama-sama benarnya, emang tergantung kita meyakininya seperti apa. Dan di berikutnya itu ada tempat niat. Tempat niat itu adanya selalu di dalam hati. Kayak misalnya kita mau niat apa itu emang selalu di dalam hati. Kayak misalnya kita mau niat apa, kan mesti tempatnya di hati dulu, mikir kalau misalnya ini benar atau tidak, itu harus di dalam hati. Terus kedua adalah waktu niat. Waktu niat itu adalah berbarengan dengan waktu permulaan. Kayak misalnya kita tuh mau melakukannya sekarang, mau melakukan niat untuk sholat, berarti kita niatnya itu saat kita mau melakukan sholat. Terus yang kedua itu adalah maksud niat. Maksud niat itu adalah untuk membedakan bahwa misalnya maksud niat itu seperti ini. Kayak misalnya untuk membedakan antara kita niat untuk bekerja atau niat mengerjakan sholat. Jadi kita tuh harus tahu lah untuk niat kita itu untuk apa. Jangan misalnya asal udahlah sholat itu tidak boleh. Terus yang terakhir itu ada syarat niat. Syarat niat itu adalah Islam, tamyiz, pintar, dan itu adalah meyakini niat. Kita yakin bahwa kita itu niat seperti ini dan kita itu harus yakin untuk niat seperti itu. Terus yang terakhir itu ada pokok niat. Niat itu tidak boleh dikhususkan untuk sumpah, kayak misalnya niat untuk menyumpahkan si dia itu nanti kalau misalnya dia ngambil barangku dia akan seperti ini. Itu tidak boleh untuk niat itu untuk menghususkan sumpah, itu tidak boleh. Terus yang kedua itu adalah lafadznya tergantung pada niat. Lafadz yang kita ucapkan itu tergantung pada niat. Kayak misalnya niat nawa itu sama, kayak misalnya niat puasa, nawa itu sama hodi an adai hadis syahri ramadana hadis sanati fardholillahi ta'ala. Itu tergantung lafadz yang kita ucapkan. Atau niat sholat kayak nawa usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati ada an ma'malillahi ta'ala, atau niat apa mandi atau yang lain sebagainya. Dan mengerjakan niat itu juga bisa dilakukan pada mengerjakan amalan-amalan fardu atau amalan-amalan sunnah. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.